cerita dari hari trainee Jungkook yang perlu didengarkan oleh penggemar BTS. Dalam 8 tahun terakhir, Jungkook BTS telah berubah dari pendatang baru yang pemalu menjadi superstar global. Berikut adalah cerita-cerita dari masa trainee-nya. Yang pertama, perkelahian yang tidak pernah terjadi. Dalam episode 6 In The Soup, Jungkook dan V membuka tentang persahabatan mereka dan bagaimana itu berubah selama bertahun-tahun. Selama masa trainee mereka, V pernah mendorong Jungkook untuk berbicara secara informal kepadanya karena usia mereka sangat dekat. Jungkook mengungkapkan bahwa dia menolak untuk mencegah terjadinya perkelahian. Itu mencegah hubungan rusak. Saya pikir saya akan banyak bertengkar jika saya berbicara santai dengan Anda dan Jimin. Perkelahian bisa merusak hubungan dan kerja tim, tetapi juga bisa memperkuatnya. V memberitahu Jungkook bahwa dia lebih suka pertarungan jika pertarungan itu akan membuat mereka semakin dekat. Saya pikir, meskipun kami telah berjuang selama ini, kami akan lebih sering berkumpul bersama, kata V. Yang kedua, insiden keju Jungkook. Jihoon, yang dikenal sebagai Brightone dari saluran YouTube-nya Brightone TV, adalah mantan trainee Big Hit Entertainment yang pernah berlatih bersama dengan anggota BTS. Dia telah berbagi banyak cerita lucu tentang anggota BTS, dan salah satunya berkisar tentang Jungkook. Jihoon berbagi bahwa dia dan anggota BTS sering pergi ke toko serba ada ketika mereka masih trainee untuk mendapatkan makanan karena mereka tidak punya banyak uang. Suatu kali, Jungkook membeli keju di toko swalayan. Kasir telah memberitahu mereka bahwa keju string akan meleleh dan lezat jika mereka memasukkannya ke dalam microwave selama 10 detik. Jungkook bagaimanapun bertanya pada Jihoon, apakah tidak apa-apa untuk memanaskan microwave selama 30 detik? Jihoon kemudian memberitahu Jungkook bahwa bukankah itu ide terbaik untuk memanggang keju selama itu? Ya, jika Anda memasukkan selama 30 detik, semuanya akan meleleh, jadi jangan lakukan itu, kata Jihoon dalam siarannya. Jihoon kemudian meninggalkan Jungkook sendirian dan mendengar beberapa teriakan tidak lama kemudian. Jungkook berkata, "Tidak, oh, tidak." Jin menjawab, "Jungkook, apa yang terjadi? Apa yang terjadi?" Lalu Jungkook berkata, Hyung, apa yang akan saya lakukan?" Ketika Jihoon pergi sejenak, Jungkook memutuskan untuk memanggang keju stringnya selama 30 detik dan semuanya akhirnya meleleh. Jihoon bertanya, "Kenapa? Kenapa? Apa masalahnya?" Jungkook menjawab, "Oh tidak, keju saya semuanya meleleh." Setelah kejadian ini, Jungkook tidak pernah memasak keju string ke dalam microwave selama lebih dari 10 detik. 3. Pelatihan tarinya di Los Angeles. Selama musim panas 2012, seorang peserta pelatihan berusia 14 tahun dengan impian besar naik pesawat ke Los Angeles untuk petualangan seumur hidup. Setahun sebelum dia debut dengan BTS, Jungkook pergi ke Amerika Serikat untuk belajar menari. Pada 6 Februari 2013, dia membagikan ingatan dalam postingan blog yang baru-baru ini muncul kembali. Dia memberi judul, "Pelatihan Tari Luar Negeri Trainee Makna Biasa di Amerika." Itu yang dia tulis, dan dia menuliskan, "Halo, ini Jungkooki. Aku gugup karena ini pertama kalinya aku ngeblog. Saya ingin menunjukkan foto-foto yang saya ambil ketika kami pergi ke Amerika pada bulan Juli hingga Agustus tahun lalu untuk pelatihan menari." Melihat kembali foto-foto ini sekarang, saya menyadari betapa mudanya saya. Saya pikir saya terlihat lebih baik sekarang daripada kembali ke foto-foto ini. Ini adalah saat saya naik pesawat menuju Amerika Serikat. Dugum, dugum, dugum. Ini adalah suara jantung Jungkook yang berdebar kencang. Ini pertama kalinya saya terbang jauh. Untuk menjadi cookie dance terbaik, saya pergi berlatih di LA selama sekitar 1 bulan. Ini adalah foto yang saya ambil setelah saya turun dari pesawat. Saya terlihat lelah. Ini adalah pertama kalinya saya naik pesawat. Saya pikir saya berada di atasnya selama sekitar 12 hingga 13 jam. Dalam perjalanan ke asrama kami, pemandangannya sangat bagus, jadi kami menghentikan mobil dan mengambil foto. Saya pikir kami mengambil sekitar 2-3 pelajaran menari, tapi ternyata tidak sesulit yang saya kira. Tapi saya mulai mengalami gangguan mental pada pelajaran kedua. Saya tidak mengerti apa yang mereka katakan. Itu adalah level yang jauh lebih sulit dari pelajaran pertama. Di pagi hari, kami akan pergi ke restoran Korea terdekat dan makan sarapan sebelum berangkat ke pelajaran kami. Berkat makanan Korea, saya tidak rindu rumah.
Kami tidak ada pelajaran di akhir pekan, jadi kami bermain di pantai. Kami lapar, jadi kami pergi ke restoran. Tapi pemiliknya adalah orang Korea. Mereka awalnya mengira saya orang asing, jadi mereka menggunakan bahasa Inggris, tetapi putra pemiliknya mengenali bahwa kami orang Korea. Mereka bahkan memberi kami minuman di sebelah kiri secara gratis. Terima kasih, Yong. Yam, hari ini panas sekali. Kami hampir mati saat makan. Kami mengambil banyak pelajaran dan harus berganti banyak pakaian. Jadi, kami pergi ke Binato sekitar 1-2 kali seminggu. Jujur saja itu sedikit mengganggu. Kami pergi ke museum seni untuk melihat pameran, tapi tidak ada orang di tangga, jadi saya mengambil foto sambil melakukan gerakan ini. Haha, terlihat sangat keren. Ini adalah museum yang kubicarakan kemarin. Ini adalah foto pertama yang aku ambil saat tiba. Pameran ini layak untuk dilihat. Sehari sebelum kami kembali ke Korea, saya makan lobster untuk pertama kalinya di restoran seafood terdekat. Tapi karena saya dari Busan, menurut saya king crab adalah yang terbaik. Ini adalah koreografi yang kami pelajari saat pertama kali memulai pelatihan menari. Aku sering membuat kesalahan di akhir, jadi aku malu. Setelah menonton ini dan kemudian video latihan yang saya ambil beberapa hari yang lalu, saya rasa saya meningkat pesat. Inilah gaya hidup gerakan. Di sanalah saya mengambil pelajaran. Saya datang sedikit terlalu lebih awal untuk pelajaran sehingga belum ada yang datang. Saya membeli skateboard itu di Amerika dan mulai mengendarainya untuk pertama kalinya. Guru saya mengambil foto ini saat saya sedang melakukan stay di depan ruang latihan. Aku terlihat bodoh, saya pemula terbesar di dunia skateboard. Cara terbaik untuk mengakhiri blog ini adalah dengan gerakan ini. Ini telah menjadi pelatihan tari di luar negeri John Jungkook di Amerika. Aku akan kembali. Kapan itu akan terjadi? Hahaha, bye. Yang keempat, rasa malunya. Dalam sebuah wawancara, pendiri Big Hit Entertainment Bang Si-hyuk mengungkapkan bahwa rasa malu Jungkook berdampak buruk pada evolusinya sebagai trainee, hingga hampir mencegahnya untuk debut. Sebenarnya selama masa trainee-nya ketika Jungkook diminta menyanyi, dia tidak bisa. Dia sangat pemalu dan hanya akan memutar tubuhnya selama 15 menit. Evaluasi perusahaan adalah bahwa dia bahkan tidak dapat debut karena dia tidak memiliki bakat untuk melakukannya. Tapi sekarang, bukankah dia anggota yang menyenangkan? Kata Bang Si-hyuk. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang hari trainee Jungkook ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.